Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan bersama, sebuah hukum diperlukan untuk menjaminkan agar tatanan hidup menjadi lebih baik. Tanpa hukum, manusia bertindak sesuka hatinya sehingga kehidupan bersama menjadi kacau. Namun fakta membuktikan bahwa seringkali manusia mengotak-atik hukum, mencoba mencari celah agar hukum itu bisa dilaksanakan dengan longgar demi kepentingan pribadi. Padahal sejatinya ada niat jahat dalam diri manusia. Sikap seperti ini tergambar dalam diri orang-orang Farisi yang mau mencobai Yesus. Mereka datang kepada Yesus mencoba mengganggu gugat kesatuan suami istri dalam sebuah hukum perkawinan dengan menanyakan kemungkinan seorang suami menceraikan istrinya. Ketika ditanya mana dasar hukumnya, mereka memang bisa menunjuk pada hukum Musa. Tetapi menurut Yesus, kemungkinan adanya perceraian itu disebabkan karena ketegaran hati. Bahwa orang Yahudi begitu keras hati sehingga tidak bisa mendengarkan suara Allah dan mereka menafsirkan hukum perkawinan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mau mengembalikan semangat hukum perkawinan pada semangat yang asli, yaitu pada kehendak Allah. Perceraian bukan dikehendaki oleh Allah, tetapi itu dimungkinkan karena hati manusia yang berdosa. Bahkan itu diloloskan sebagai sebuah hukum, tetapi ini bukan merupakan kehendak Allah. Lalu apa kehendak Allah atas perkawinan? Bahwa sebenarnya Allah menghendaki perkawinan antar manusia. Dan kehendak Allah itu terbukti sejak penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Karena ada dua jenis kelamin yang berbeda, sehingga dimungkinkan adanya perkawinan antar manusia. Andai kata manusia itu diciptakan satu jenis saja, misalnya laki-laki semua atau perempuan semua, jelas tidak dimungkinkan adanya perkawinan. Dengan ini juga mau dikatakan bahwa Allah menghendaki perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Allah tidak menghendaki adanya perkawinan sejenis, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Pada bagian lain, Yesus juga menunjukkan sifat dari sebuah perkawinan itu, yaitu pertama monogami, yang kedua tak terceraikan. Sifat monogami artinya satu laki-laki dengan satu perempuan. Karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi perkawinan yang terjadi hanya satu laki-laki dan satu perempuan. Perkawinan yang dikehendaki Allah tidak memungkinkan hadirnya orang yang ketiga, baik secara resmi maupun tidak resmi. Lalu sifat tak terceraikan artinya satu kali terjadi dan untuk selamanya. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kesatuan antara suami dan istri begitu erat sehingga tidak bisa dipisahkan. Dan kesatuan ini terjadi satu kali untuk selamanya. Maka tidak ada istilahnya perkawinan 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Eratnya perkawinan antara suami istri itu terjadi karena kehadiran Allah. Allah sendiri yang mengikat
perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri. Sehingga menurut Yesus, perkawinan adalah sakral. Manusia tidak bisa mengganggu-gugat. Perkawinan yang dikehendaki Allah bukan hanya wilayahnya manusia saja, tetapi ini sudah menjadi wilayah Allah sendiri. Konon kabarnya ada seorang calon suami yang segera mau menikah merasa gerah karena ia harus mengucapkan janji setia kepada istrinya dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, di waktu suka dan duka. Maka sebelum upacara perkawinan, dia mendatangi pastor paroki dan meminta supaya menghapuskan janji itu, dan dia berani memberi pastor itu uang sebesar 1 juta rupiah. Tetapi apa yang terjadi? Ketika perkawinan itu berlangsung, sang suami ini tetap harus mengucapkan janji itu. Rupanya pastor paroki tidak menghapus janji yang ada dalam ritus perkawinan. Maka selesai perkawinan, dia cepat-cepat menghubungi pastor paroki dan menanyakan mengapa pastor ingkar janji. Sambil mengembalikan amplopnya yang utuh, pastor itu berkata kepadanya, "Tadi pagi istrimu mendatangi saya dan dia meminta supaya saya tetap mempertahankan janji itu. Dan sebagai imbalannya, dia memberi uang kepada saya 5 juta rupiah. Saudara-saudari, tetaplah setia pada pasangan hidup Anda. Amin."